Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Amsal 26 ayat 4-5. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seorang pemuda sedang asyik membaca Alkitab. Tiba-tiba temannya datang dan berkata dengan nada sinis, "Kamu percaya Tuhan? Itu hanya omong kosong. Tuhan itu tidak ada. Semua agama sama saja." Si pemuda yang membaca Alkitab itu tersulut emosi. Ia langsung berdebat habis-habisan, memaki balik temannya dan berkata kasar. Akhirnya mereka bertengkar hebat dan temannya itu pergi dengan hati yang semakin keras. Namun keesokan harinya pemuda yang sama bertemu dengan orang lain yang juga sama meragukan akan Tuhan. Namun kali ini ia memilih diam saja. Ia tidak membela imannya sedikit pun. Dan orang itu pun yang tidak percaya kepada Tuhan itu tersenyum puas sembari berkata, "Nah, kamu sendiri diam. Berarti kamu sadar bahwa Tuhanmu itu tidak nyata." Saudara-saudari, apa yang salah? Si pemuda bingung. Di satu sisi, waktu di awal dia menjawab, malah situasi bikin runyam. Di sisi lain, ketika dia diam, orang juga malah salah paham. Lalu bagaimana? Nah, disinilah Amsal yang tadi kita baca memberi kita hikmat yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ disebutkan orang bebal adalah mereka yang sukar mengerti, menolak didikan, dan sangat keras kepala. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Sekilas, dua ayat ini bertentangan. Yang satu melarang menjawab, yang lain memerintahkan menjawab. Namun, inilah keindahan hikmat Allah yang tidak kaku. Tuhan tidak memberi kita rumus selalu diam atau selalu bicara, tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk membedakan situasi. Di ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Maksudnya, jangan ikut-ikutan cara berpikir dan emosi orang bebal. Jika dia bicara kasar, jangan balas dengan kasar. Jika dia berdebat dengan logika yang tidak masuk akal, jangan kita juga ikut-ikutan tidak masuk akal. Intinya, jangan buang waktu Anda untuk masuk ke dalam permainan kebodohannya. Sebab jika Anda meladeni kebodohannya dengan cara yang sama, maka dia dan Anda dan kita pun sama-sama menjadi bebal. Ada saatnya kita harus diam, bukan karena takut, tetapi karena debat kusir hanya melahirkan api, bukan terang. Dan ayat yang kelima, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Maksudnya adalah ada kalanya kita perlu menegur atau meluruskan dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang bebal itu, supaya ia tidak merasa menang sendiri dan menganggap dirinya bijak. Jika kita diam terus, ia akan semakin sombong dan sesat. Jadi, jawablah dengan tegas, tetapi bukan dengan emosi atau ejekan. Jawablah dengan kebenaran, tetapi tetap di dalam kasih.
Jadi saudara-saudari, kuncinya adalah roh atau hati kita saat merespons. Apakah kita merespon karena ingin membela diri atau melampiaskan amarah? Itu saatnya kita harus diam. Atau apakah kita merespons karena kita ingin menyelamatkan orang itu dari kesombongannya atau keberdosaannya? Itu saatnya kita berbicara dengan hikmat. Oleh sebab itu, mari saudara-saudari, hari ini ketika kita bertemu dengan orang yang bebal, mungkin teman yang suka mencibir iman kita, rekan kerja yang suka memutarbalikkan fakta, atau bahkan komentar-komentar provokatif di media sosial. Sebelum Anda merespon, tanyakan diri sendiri, apakah respon saya akan membuat saya sama bebalnya? Atau apakah respon saya justru akan menolong dia untuk lebih bijaksana? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berikan kami hikmat untuk kami bisa mengambil perkataan-perkataan yang penting. Berikan hikmat untuk kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Dan berikan hikmat untuk kami bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang lain, dan kami bisa menjawabnya dengan benar. Kami mau serahkan ya Tuhan, berikan kemampuan buat kami untuk kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.